Baik, selanjutnya ya, ini ada dari kolom chat saya bacakan ya dari salah satu leader tim di apa global team dari Teh Ana ya. Saya sekarang sedang fase transisi perubahan RKO karena menurut salah satu mentor saya di bidang yang ditekuni, hal tersebut terlalu umum untuk lingkungan strategis yang ada saat ini. Dari banyaknya celah kekosongan lingkungan strategis saat ini, apakah seorang perempuan perlu memfokuskan marketnya untuk seorang perempuan juga? Terima kasih. Iya, baik. Soal perempuan, kalau misalnya ada bidang yang memang masih terlalu umum, betul. Kalau terlalu umum, memang karya kita akhirnya jadi bias, general, dan kita bersaing loh, bersaing dengan orang-orang lain juga yang ingin berkontribusi. Bahkan Anda perlu memasang target, saya akan bersaing dengan seluruh pahlawan ulama orang soleh yang hebat yang jumlahnya 69.999. Saya akan jadi salah satu orang yang menggeser 70.000 paling tinggi sebelum saya yang pernah hidup. Nah, mereka sudah nggak bisa beramal lagi kan? Ya nggak? Mereka udah nggak bisa beramal lagi. Sedangkan kuota yang akan masuk surga tanpa hisab 70.000. Saya akan menggeser salah satu dari mereka. Geser siapa deh, terserah. Imam Syafi'i ke Imam Bukhari, geser. Anda harus lebih hebat dari mereka. Itu obsesi itu. Nggak mungkin itu. Jangankan ingin menggeser orang-orang hebat, orang soleh zaman dulu. Dengan amal kita saja terlalu general, sahabat-sahabat. Nah, itu nggak bisa kayak gitu. Jadi Anda perlu mencari yang lebih spesifik. Mengenai gender, eh, ruang persebaran manfaat kita sebetulnya nggak dibatasi. Muslimah untuk muslimah saja nggak harus. Itu boleh, itu sebagai opsi. Tapi kalau Anda melihat ini ada ruang untuk memberikan manfaat bagi seluruh manusia, muslim dan muslimah, nggak masalah, nggak masalah. Bukan berarti melanggar etika, melanggar akhlak. Ada akhlak itu satu standar yang diikuti. Tapi bukan berarti sejak awal kita membatasi muslimah hanya buat muslimah, enggak seperti itu juga. Misalnya seorang sederhana misalnya seorang dokter gitu, Anda bisa nggak mengkhususkan hanya buat perempuan gitu. Sedangkan para ulama, semua ulama udah jelas itu tuh. Di bidang kedokteran itu sudah tidak ada batasan. Bahkan terhadap hal yang paling sensitif gitu. Bahkan terhadap aurat udah nggak ada batasan dalam kedokteran gitu. Nah, di bidang-bidang yang lain pasti ada batasannya. Tapi pada dasarnya nggak dibatasi perempuan hanya berkontribusi untuk perempuan. Dengan laki-laki pun bisa. Dengan tetap ada akhlak dan adab. Silakan, yang lain. Baik, selanjutnya kepada Teh Kartika Syarifah, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pertanyaannya mungkin agak nyambung sama Teh Ana gitu terkait kekerasan perempuan nih dengan RKU-nya Kang El gitu. Jujur saya masih apa ya, masih ragu, masih belum yakin ini terkait RKU-nya seorang perempuan gitu. Ditambah lagi banyak kasus, banyak hal ketika perempuan itu menikah gitu, obsesinya seperti terkubur, seperti terhenti dan ya sudah gitu, habis gitu, selesai. Yang ingin saya tanyakan di Q&A Kang El yang di share di grup itu juga ada satu kalimat yang menarik. Ada juga nih suami istri RKU-nya nggak sama tapi tetap berjalan. Nah, itu mungkin ada penjelasannya kan seperti apa dan bagaimana kami memposisikan diri setelah menikah untuk tetap memperjuangkan RKU yang kami usahakan sebelum menikah gitu. Mungkin kalau sudah dibicarakan sebelumnya oke, tapi balik lagi ridho dari istri kan pada suami itu bagaimana posisinya begitu kan. Terima kasih. Iya, terima kasih. Kawan-kawan semua, saya itu mengamati selama beberapa tahun terakhir tentang bagaimana cara kita memahami sebuah narasi agama ya. Kan ini kan dirasakan oleh orang-orang yang ingin ingin menjadi seorang yang beriman sejati kan, berislam sejati sebetulnya. Orang yang nggak mikirin agama nggak punya kendala ini loh. Kecuali di orang yang secara tradisional budaya setempatnya yang membatasi. Di negara-negara liberal mereka nggak merasakan ini. Tapi di masyarakat yang ingin Islami pasti merasakan kendala ini. Apakah kita harus sama dengan liberal? Jelas enggak. Tapi apakah yang kita lihat dalam fenomena perempuan kok nggak bisa berdaya itu benar? Belum tentu juga. Nah, saya membayangkan apa penyebab dari narasi ini begitu kuat bahwa perempuan itu kayak seakan-akan bermasalahnya kalau udah menikah itu. Apa yang menyebabkannya? Coba bayangkan Anda lagi di kereta, oke? Kereta
kiri kanan ada view. Yang kanan ini pemandangan semuanya. Yang kiri adalah rumah-rumah kumuh. Kita lagi di kereta itu. Orang yang memandang ke kanan terus dengan yang ke kiri terus, sama nggak persepsinya tentang perjalanan? Beda jelas ya? Nah, menurut saya salah satu yang bertanggung jawab terhadap kesan yang tadi disebutkan oleh Mbak Kartika adalah kita sering mendengar orang-orang yang terus-menerus menjelaskan sebagian dalil Quran dan Sunnah tentang perempuan terbaik yang di dalam rumah. Perempuan yang tidak ngapa-ngapain. Sebaik-baik perempuan adalah perempuan yang berkhidmat pada suaminya. Surga ada dengan suami. Itu bukan berarti salah, benar. Itu ada salah satu pintu ke surga. Tapi ada banyak sekali kisah-kisah inspirasi itu yang tidak di blow up. Pada dasarnya kehidupan kita ini banyak permata-permata yang tidak selalu viral, ya kan? Tidak selalu viral. Kalaulah indikator kebenaran itu yang terkenal, yang viral, yang muncul, betapa rusaknya timbangan kehidupan. Kisah-kisah orang-orang hebat, keluarga yang suami mendukung istrinya, anak-anaknya soleh-soleh. Saya tahu ada beberapa itu politisi, anak-anaknya hafiz Quran, dua-duanya saling mendukung, sukses dua-duanya, anak-anaknya sukses semuanya. Itu nggak muncul ceritanya, nggak diundang ke podcast. Ada sahabat saya, suaminya seangkatan dengan saya, suaminya baru beres dokter, istrinya doktor, istrinya juga doktor, anak-anaknya soleh. Dan dua-duanya berkontribusi. Si Ahwatnya ini, istrinya ini teman saya juga di Inggris, jadi narasumber, menginspirasi tokoh perubahan. Suaminya berdampak juga, anak-anaknya keurus juga. Itu kan tidak muncul, tidak diundang oleh podcast dan juga tidak diundang oleh Indosiar kan. Yang seperti itu. Jadi banyak sekali inspirasi tidak kita lirik, sehingga yang kita lihat tadi kalau di kereta itu yang sebelah kiri kayaknya suram gitu lawan itu. Mungkin kurang referensi. Nah, sekarang di forum ini saatnya kita memperbaiki porsi referensi yang masuk ke dalam pikiran kita. Kemarin kan saya sudah menjelaskan ya, saya tidak akan mengulangi beberapa contoh perempuan-perempuan hebat yang dalam sejarah memang sedikit jumlahnya. Tapi kalau kita ingin menggali, itu juga ada nama-nama yang bisa jadi teladan. Mulailah itu dimunculkan sebagai referensi. Adapun soal saling mendukung itu, memang ini sangat bergantung pada suaminya. Kalau memang Anda sudah yakin, 1.000% yakin dengan RKU yang bahwa saya akan memperjuangkan sebuah idealisme agar saya bisa masuk surga, tapi suaminya itu sangat tidak paham, bahkan menentang ide kayak gini, itu sulit. Saya harus mengakui, itu sulit. Makanya salah satu big obstacle bagi akhwat adalah meyakinkan suami tentang ini. Nah, Anda ingin tahu caranya meyakinkan yang seperti itu? Nah, saya kasih tahu sedikit. Manusia itu selalu memiliki kunci kepribadian. Kunci kepribadian inilah yang membuka dia bisa apa saja, bisa nurut ke kita, bisa terpengaruh oleh kita. Miftah asyakhsiyah. Ada uang, ada kepuasan fisik, ada apalagi ada ketakutan, ada wibawa, banyak. Termasuk agama. Nah, orang-orang yang memiliki keyakinan dengan agama, mereka melarang juga dengan alasan agama, dengan alasan islami walaupun salah kaprah. Saya nggak berbicara karena di depan Anda semua saja. Kalau saya di depan forum misalnya bisa ditantang, saya bisa debat. Ayo silakan keluarkan argumen gitu. Kalau Anda ngaku-ngaku terus aja pakai dalil-dalil, saya akan bilang Anda eksploitatif dengan dalil itu gitu. Padahal banyak sekali dalil-dalil yang itu nggak Anda ungkap. Nggak ada ungkap tentang peran perempuan itu. Nggak Anda ungkap itu. Nah, tapi setidaknya apa nilai baiknya? Bahwa ada orang-orang yang punya spirit agama yang bagus gitu. Saya ingin anti itu soleha. Soleha adalah di rumah. Soleha itu nggak ngapa-ngapain. Itu artinya. Nah, berarti dia kan punya nilai agama yang kuat. Maka masuk lewat pintu agama, lewat pintu keislaman, bahwa justru yang saya perjuangkan itu adalah menyelamatkan anak-anak kita dan keluarga kita, termasuk Anda sebagai suami, ilal jannah bersama-sama. Anda imamnya, bimbing saya untuk mencapai target tinggi ini. Nah, itu jangan sampai dilanggar. Dia imam, kita sebagai makmumah itu. Tapi dijelaskan bahwa ini fondasinya kuat. Anda nggak tahu, hafalkan hadisnya. Barangkali dia nggak hafal hadis si suaminya itu kan. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan nomor sekian, Anda hafalkan itu kan.
Jelaskan tuh semua yang sudah saya jelaskan itu, hafalkan hadisnya. Jangan di screenshot. Tuh lihat tuh, nanti dia ngirim ulang. Ini YouTube-nya ada juga tuh dari ustaz yang nggak boleh katanya. Jangan kayak gitu. Anda langsung berargumen. Komunikasikan, komunikasikan. Kalau enggak juga mentok-mentoknya, nggak boleh. Nggak mau tahu pokoknya sesat itu Kang Elvani semuanya. Nggak boleh pokoknya di rumah. Nah, saat itulah Anda sudah berikhtiar nurut ke suami. Nurut ke suami. Dengan satu kalimat terakhir sebelum nanti melanjutkan apa yang dia inginkan. Tapi sayang, kamu siap bertanggung jawab dihisab yaumul kiamah di depan Allah Subhanahu wa taala bahwa saya ingin mencapai mimpi besar untuk agama ini dan kamu larang dengan alasan ini untuk agama. Katakan kalimat itu. Tapi jangan kasih nomor handphone saya, nanti marah-marah ke saya. Gitu kan kawan ya. Silakan, ada yang lain. Baik, teman-teman semua, ini benar-benar salah satu sesi yang paling apa ya, istilahnya benar-benar maunya kita banget sih. Nggak nyangka juga saya awalnya nggak expect bakal ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya teknis, tapi ternyata menginspirasi juga. Teman-teman, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu ada Kang Hilman Nafi, boleh teman-teman takutnya nanti nggak kesempatan malam ini bisa ditulis pertanyaannya atau mungkin direkord di voice ya, supaya nanti barangkali ke depannya ada pertanyaan atau mungkin nanti bisa disampaikan ke Kang El.